pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Sehat ya pagi hari ini ya anak-anak ya. Puji Tuhan. Hari ini, pada pagi hari ini Tante akan bercerita tentang tulah-tulah di Mesir. Puji Tuhan ya, kita bisa bertemu kembali ya anak-anak ya secara online ya anak-anak ya. Puji Tuhan, Tuhan itu baik ya. Hari ini Tante bercerita tentang tulah di Mesir. Tante ambil dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran 7 ayat 1 sampai 13 ya anak-anak ya. Nanti tolong dibaca ya. Oke. Secara singkat Tante langsung ceritain. Setelah Tuhan berbicara kepada Musa melalui semak yang menyala-nyala, Musa pun kembali ke Mesir. Fir'aun, Raja Mesir, memperlakukan bangsanya Musa, yaitu umat Israel, dengan amat jahat. Bangsa Israel menjadi budak-budak Fir'aun. Tuhan mengutus Musa menghadap Fir'aun untuk meminta agar Fir'aun membebaskan bangsa Israel dan meninggalkan Mesir. Ya anak-anak ya. Nah, karena Fir'aun bersikeras tidak mau membebaskan bangsa Israel untuk meninggalkan Mesir, maka terjadilah tulah-tulah di Mesir. Ya, tulah-tulah itu artinya malapetaka yang terjadi pada banyak orang. Ya, tulah-tulah di Mesir itu yang terjadi di Mesir ada 10 ya anak-anak ya. Nanti Tante ceritain satu-satu ya anak-anak ya. Tulah pertama, air berubah menjadi darah. Semua air di Mesir berubah menjadi darah. Ya. Tetapi Fir'aun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Lalu tulah kedua, katak. Katak menutupi seluruh permukaan tanah Mesir. Tapi Fir'aun tetap bersikeras tidak mau membebaskan bangsa Israel. Lalu tulah ketiga, nyamuk-nyamuk. Semua debu dalam negeri itu berubah menjadi nyamuk-nyamuk. Kemudian tulah keempat, Musa dan Harun mengirimkan lalat pikat. Lalat pikat itu lalat yang besar. Ya anak-anak ya. Tulah ini berbeda. Tulah ini tidak menimpa bangsa Israel. Hanya bangsa Mesir yang mengalami tulah ini. Fir'aun masih tidak mau membebaskan bangsa Israel. Ya anak-anak ya. Lalu tulah kelima. Tulah kelima adalah penyakit sampar pada ternak. Tuhan menyebabkan semua ternak orang Mesir terserang penyakit. Tapi Fir'aun masih juga tidak mau membebaskan bangsa Israel. Ya anak-anak ya. Berikutnya tulah keenam, barah. Atau kita sebut juga dengan bisul. Tahu ya anak-anak ya. Barah itu menimpa orang-orang Mesir dan ternak mereka. Ya. Lalu turunlah tulah ketujuh. Tulah ketujuh ada hujan es. Hujan es itu menghancurkan banyak tanaman di Mesir. Tetapi Fir'aun masih tidak mau membebaskan bangsa Israel. Setelah hujan es, lalu Tuhan mengirimkan belalang. Itu tulah ke-8. Belalang itu memakan habis semua tanaman yang tidak hancur oleh hujan es pada tulah ke-7 tadi. Ya anak-anak ya. Lalu karena Fir'aun masih keras tidak mau mendengar, lalu terjadilah tulah ke-9. Tulah ke-9 itu gelap gulita. Tuhan membuat kegelapan meliputi seluruh Mesir selama 3 hari. Tetapi wilayah Israel tetap terang.
Ya anak-anak ya. Bahkan setelah tulah ke-9 pun, Firaun tetap tidak mengizinkan bangsa Israel pergi. Ya anak-anak ya. Pada tulah yang sebelumnya, tulah-tulah tersebut itu hanya mengenai orang-orang Mesir saja. Sementara orang-orang Israel yang juga berada di Mesir tidak terkena tulah. Dari tulah pertama sampai tulah ke-9, Firaun tetap keras tidak mau melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Ya, walaupun bangsa Mesir banyak sekali mengalami masalah. Maka Tuhan memperingatkan Musa bahwa akan ada satu tulah lagi yang akan muncul di tanah Mesir. Pada tulah ke-10, tulah penghabisan, tulah terakhir, yaitu kematian anak sulung. Kematian anak sulung di tanah Mesir. Maksudnya semua anak sulung Mesir dan Israel akan meninggal. Ya anak-anak ya. Maka Tuhan mengutus Musa untuk memperingatkan bangsa Israel dan Firaun untuk menyembelih seekor anak domba jantan yang berumur setahun di setiap rumah mereka. Kemudian, darah domba yang disembelih harus dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan atas pintu rumah mereka. Sebagai tanda korban pengganti bagi setiap anak sulung yang ada di dalam rumah tersebut. Ya anak-anak ya. Tetapi orang-orang Mesir, Firaun, tidak menghiraukan peringatan Musa. Pada malam hari, sewaktu semua orang di tanah Mesir sedang tertidur, lalu terdengarlah jerit tangis dan ratap di seluruh tanah Mesir. Mengapa? Karena tidak ada satupun dari rumah orang Mesir yang anak sulungnya tidak meninggal. Ya anak-anak ya. Maka orang-orang Mesir segera memanggil Musa dan Harun dan mendesak mereka untuk segera pergi dari tanah Mesir karena mereka dianggap pembawa sial. Setelah itu, orang-orang Israel berhasil dilepaskan dari tanah Mesir. Kejadian ini anak-anak menunjukkan bahwa kuasa Tuhan lebih dahsyat dari segalanya. Kuasa Tuhan besar. Ya anak-anak ya, tidak ada yang seperti dia. Tuhan lebih hebat. Tuhan lebih dahsyat dari penyihir-penyihir dari Firaun itu. Ya anak-anaknya, buktinya bangsa Israel berhasil bebas. Ya anak-anak ya. Nah anak-anak, dari cerita tersebut banyak sekali yang dapat kita pelajari, yang dapat kita ambil hikmahnya. Ya anaknya, beberapa di antaranya adalah tentang kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan besar anak-anak ya. Apapun masalah yang sedang kita hadapi sekarang, seberat apapun, sesulit apapun masalah kita, berceritalah kepada Tuhan, percaya pada kuasa dan kemampuan Tuhan yang besar untuk memperdulikan kita. Jangan pernah kita takut untuk berbuat benar, karena Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela kita. Ya, mari anak-anak kita sama-sama belajar untuk selalu bersyukur. Ya anak-anak ya, belajar bercerita kepada Tuhan, penuh kasih. Ya anak-anak ya, jangan takut, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu membela kita. Ya anak-anak ya. Inilah cerita singkat dari Tante. Tante berharap anak-anak dapat mengambil inti dari cerita itu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Ya anak-anak ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.